Hai teman-teman, di sini aku akan share energy update untuk new moon bulan ini ya. Seperti biasa yang aku share bukan berdasarkan astrologi karena aku nggak paham, aku akan share apa yang aku dapat aja. Ada beberapa catatan yang tercatat sejak kemarin. Yang pertama adalah inner child dan family wounds or issues, tapi ini juga bisa meluas sampai ke ancestral wounds. Ini memang issues yang bermunculan di beberapa waktu belakangan ini ya, teman-teman. Waktu Six Six Portal itu jelas memang ada sesinya, dan ini pun juga bisa sangat beragam. Mungkin teman-teman ada yang melanjutkan issues tertentu gitu ya. Jadi maybe you're working on the deeper layers atau mungkin ada issues baru atau ya masih yang sama. Dan apapun itu nggak masalah, nggak jadi masalah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, semua aku percaya berjalan sesuai prosesnya. Dan ini memang mungkin bermunculan karena perlu diselesaikan untuk kebaikan kita sendiri tentunya gitu ya, apalagi jika ada issues atau wounds atau dampaknya yang memang akhirnya bisa membatasi kita. Aku lupa di sesi yang kapan aku masih sempat nyebut lagi tentang limiting beliefs gitu. Jadi, aku pun mengalami dan aku juga menemukan cukup banyak cerita dari teman-teman di LTA di mana pengalaman masa lalu, masa kecil terutama gitu ya. Juga ada juga yang diturunkan jadi benar-benar sejauh ancestral, mmm, apa ya, ya issues lah gitu yang akhirnya memang membatasi diri. Ini bisa bermacam-macam, teman-teman, bisa self worth, bisa guilty feeling, bisa apalagi ya, ya mungkin bahkan tradisi gitu ya, dogma, doktrin, mindset tertentu yang turun-menurun gitu. Jadi, ini sangat luas. Aku rasa teman-teman yang relate mungkin udah bisa kebayang gitu, "Oh isuku yang ini, isuku yang itu," ya kayak gitu-gitu ya teman-teman. Yang kedua yang tercatat adalah everyone is our mirror. Mmm, kita kadang-kadang di saat bersinggungan dengan seseorang gitu ya, we are quick to judge or to blame. Padahal sebenarnya kalau aja kita mau berhenti sejenak, orang tersebut sebenarnya lagi jadi cermin kita. Untuk kita melihat ke diri kita, sebenarnya apa sih yang ada di diri kita saat ini, sehingga butuh ada orang ini nih untuk ngasih lihat ke kita. Biasanya memang yang berperan besar adalah, yang bisa disebut ring satu kita ya. Tapi nggak selalu begitu juga teman-teman. Ring satu misalnya orang tua, anak, pasangan gitu. Tapi kalau ya mungkin kita punya sahabat yang kita sering kontak ya dan cukup dekat itu juga bisa jadi cermin kita banget gitu. Atau bahkan teman-teman atau orang-orang di kantor gitu yang kita temui dalam keseharian gitu ya. Kok nguji gua melulu dalam kesabaran misalnya, kok dia kayak ngerendahin gua melulu. Nah itu sebenarnya dia jadi cermin kita. Mmm Apakah artinya kita membenarkan perbuatan orang-orang tersebut yang sedang bersinggungan dengan kita? Buatku enggak. Itu 2 hal yang berbeda gitu ya. Mereka dihadirkan di kehidupan kita ya sebagai cermin gitu. Mmm, Mungkin juga akhirnya melalui perenungan kita nggak hanya memahami diri kita sebenarnya menyimpan issues apa sampai perlu ada orang ini yang menunjukkan, tapi pada akhirnya juga kita bisa memahami bahwa mereka pun juga berangkat bisa jadi dari lukanya mereka sendiri, projecting wounds-nya ke kita. Seiring dengan waktu kita berproses, biasanya kita juga akan memiliki empati yang lebih terhadap orang lain. Begitu juga compassion gitu ya. So again we're not going to judge begitu aja gitu. Kita juga, mungkin mungkin lebih bisa memaklumi dan juga memaafkan gitu ya. Eee, Bukan berangkat dari apa ya teman-teman, rasa marah juga dalam bersikap gitu ya, tapi dengan penuh kesadaran. Kesadaran, yang mendorong perbuatan kita ke orang lain dimulai dengan, kesadaran kita akan diri kita sendiri gitu. Jadi
Bersyukurlah kalau misalnya memang masih ada orang-orang yang bisa menjadi cermin kita, karena kadang kita nggak bisa sadar gitu ya kalau tidak dihadirkan orang-orang seperti itu. Dan ini biasanya memang, umumnya, aku nggak bisa bilang selalu, tapi umumnya yang aku alami dan yang aku temui adalah orang-orang ini pada akhirnya mengingatkan kita akan suatu hal, mungkin luka lama yang belum selesai atau juga emosi yang terpendam cukup lama. Cukup lama as in sejauh inner child. Mmm, kita mungkin perlu, eee, apa ya, flashback jauh gitu ya. Mmm, Mungkin kita nggak secara sadar ingat suatu kejadian tertentu, mungkin juga kita ingat kejadiannya tapi kita nggak sadar itu meninggalkan jejak gitu ya, jejak emosi tertentu yang akhirnya terpendam dan belum diolah, sehingga balik lagi perlu ada orang-orang tersebut. Kadang memang sulit untuk mengenali hal-hal yang ada di bawah sadar. Perlu ada upaya tertentu gitu ya supaya kita bisa membiarkan apapun itu bermunculan. Kadang nggak bisa dicari gitu kayak kita mencoba mengingat sesuatu, teman-teman. Dan itu pun nggak apa-apa kalaupun memang belum kebayang itu apa, nggak perlu bingung, nggak perlu kecil hati. Tapi di saat kita berniat, berintensi untuk memahami sesuatu gitu ya, dari suatu kejadian yang kita alami, biasanya Tuhan selalu punya cara untuk memunculkannya, selama kita terbuka untuk itu. Kalau kita resisten, kita takut gitu ya, kita kadang gini, ada momennya kita nanya, "Tuhan, nih orang ngajarin gue apa sih sebenarnya?" Tapi kita takut, dalam hati tuh masih ada rasa takut untuk dengar jawaban yang sesungguhnya tuh apa, atau kita nanya tapi ternyata masih ada pembenaran diri, ada pembelaan diri. Nah, itu juga kadang-kadang bisa menyulitkan kita untuk menyadari ada apa sesungguhnya. Jadi, ini juga perlu kesiapan kita juga memang untuk melepas apapun ekspektasi, keinginan, dan ego kita sendiri di saat kita bertanya ke Tuhan untuk dapat jawaban yang clear gitu, teman-teman. So again, everyone is our mirror. Ya hopefully kita juga bisa lebih bijak gitu ya dalam kita menghadapi konflik, mmm, dengan seseorang siapapun itu, sehingga konfliknya juga nggak makin berkepanjangan, kita juga nggak impulsif gitu ya, dan kita bisa menjadikan apapun yang terjadi itu sebagai pembelajaran untuk diri kita masing-masing. Yang ketiga yang tercatat adalah bedakan menyerah dan berserah. Berserah ini aku rasa sih kalau sepengalamanku juga ini berlapis-lapis ya, teman-teman. Jadi layers of surrender gitu. Kita kadang ngerasa, "Gue udah berserah kok," gitu, cuman ternyata ada lagi nih pelajaran untuk berserah lebih dalam lebih dalam lebih dalam, gitu. Dan kadang kita juga kita kurang bisa membedakan menyerah dan berserah. Buat aku berserah itu ya kita udah berusaha semaksimal kita, semampu kita, sesuai peran dan kapasitas kita juga, sesuai kesadaran kita saat ini, dan hasil akhirnya kita lepaskan ke Tuhan. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki ekspektasi atau harapan tertentu. Aku rasa kalau itu dinolkan juga mungkin sulit gitu ya. Tapi paling enggak kita bisa tidak terlalu melekat terhadap ekspektasi atau harapan tersebut. Atau mungkin juga kita bisa mengatur ekspektasi kita sendiri supaya memiliki ekspektasi yang wajar. Itu sebenarnya bisa dilakukan karena itu masih our control, teman-teman. Sementara menyerah mungkin kita belum maksimal gitu ya, kita belum melakukan, eee, our all ibaratnya, tapi terus ya udah serahin aja ke Tuhan gitu. Jadi ada mungkin mungkin ya, ada kayak mungkin lelahnya, mungkin karena putus asa, karena udah nggak tahu musti ngapain lagi, tapi
you can feel gitu bahwa energi pendorongnya berbeda kok. Nah, mungkin di new moon ini kita juga perlu merenungi gitu ya, apakah yang selama ini kita yakini kita sudah berserah itu ternyata jangan-jangan masih menyerah, gitu. Yang selanjutnya tercatat olehku adalah coba tulis 5 keinginanmu, lalu amati dorongannya. Is it pure love atau dari wounds or ego? Mmm, New moon memang sering dikaitkan dengan, manifestasi ya, karena new moon kan itu, mmm, s berkaitan dengan new beginnings gitu. Kadang kita punya list of, manifestations gitu kan, apa aja yang mau dimanifest, and that's okay. Mmm, tapi di sini ajakannya adalah mengamati dorongannya. Sepertinya aku pernah mention ini di beberapa bulan lalu. Misalnya seperti aku pengen sukses gitu ya. Nah, apakah sukses ini karena pengen membuktikan diri ke orang lain? Apakah karena butuh validasi? Apakah karena gengsi atau menjaga reputasi, image diri dan segala macamnya? Atau misalnya pengen punya pasangan karena capek sendirian, karena kesepian misalnya, karena takut ini dan itu gitu ya. Itu perlu kita selami lagi sebenarnya karena pendorong-pendorong tersebut pun bisa ada karena apa yang pernah kita alami dulu gitu, pengalaman kita lah yang membentuk itu semua. Seandainya kita pengen sukses pun untuk kebermanfaatan yang sangat luas itu nggak apa-apa. Berjalan di perjalanan spiritual bukan berarti kita juga nggak boleh menginginkan yang namanya kesuksesan di dunia nyata ini yang secara materi gitu. Harta tahta cinta tuh nggak apa-apa selama dilakukan secara sadar. Kita manifestnya kalau mau bicara, list of manifestations itu pun juga dilakukan dengan sadar. Sadar ada manfaatnya untuk kita, sadar ada manfaatnya untuk banyak, jiwa lain di luar sana gitu. Jadi nggak apa-apa kok pengen punya banyak uang gitu ya, pengen jadi sultan tapi udah berjalan di spiritual berarti salah, enggak kalau buat aku sih, tergantung dorongannya aja. Nah, dengan menyadari dorongannya, oh ternyata ada yang keliru ya dari dorongan aku. Ya itu udah step yang bagus banget gitu teman-teman, self awareness-nya baik, dan juga menerima dan mengakui that's another thing, terpisah gitu ya dari self awareness, kadang kita bisa menyadari tapi kita nggak mau ngakuin. Nah, tanpa pengakuan dan penerimaan itu yang akhirnya jadi sedikit ganjalan gitu ya kalau buat aku. Jadi itu, sepaket tuh self awareness dan mengakui dan menerima. Nah, setelah itu komplit ibaratnya gitu ya, kita itu sebenarnya udah bagian dari menurunkan ego kita kan ya. Nah, disitulah prosesnya pun akhirnya bisa berjalan sehingga akhirnya apapun yang kita ingin manifestasikan, pendorongnya memang bisa selaras dengan semesta. Berikutnya yang tercatat adalah wounded feminine. Feminine energy kalau aku nggak salah ingat, kalau aku salah tolong aku dikoreksi ya teman-teman. Sepertinya kuat di bulan Mei lalu. Tapi, walaupun misalnya bulan ini nggak kuat pun, ya sisi itu kan tetap ada ya, tetap jadi suatu hal yang memang kita perlu perhatikan juga gitu day to day-nya gitu ya. Ya bukan berarti kita perlu berupaya harus begini, harus begitu, enggak, tapi paling nggak disadari aja. Nah mungkin the keywords, yang aku tangkap wounded feminine adalah apakah masih ada nggak sih sisi Eee, feminin yang terluka yang pada akhirnya memang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Aku pernah sampein beberapa kali sepertinya bahwa pulih total, kalau mau dibilang sembuh total dari luka yang akhirnya nggak merasakan apapun sama sekali, bisa jadi unlikely gitu ya. Ada emosi tertentu yang memang mungkin kita bisa kembalikan, jadi netral ibaratnya, tapi nggak selalu. Dan kalau enggak pun itu enggak salah juga kalau menurut aku. Cuma gimana kita bisa
mengelolanya dan menjalani hidup kita tanpa dibatasi oleh apa-apa yang masih menyisa itu. Kalau buat aku seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bicara dari sisi energi feminin maskulin, apakah harus 100% healthy feminin dan 100% healthy masculine? Ya kalau kita bicara ideal dengan angka 100% of course akan seperti itu. Tapi apa sih sebenarnya yang ideal? Aku rasa itu bukan suatu hal yang perlu kita kejar juga. Eee, buat aku yang ideal adalah kita sadar apa yang masih ada di diri kita dan kita tahu how to overcome apapun itu, dan yang penting juga tidak membuat itu semua membatasi kita. Misalnya kalau ada kebiasaan yang sering aku temui ya dari cukup banyak sih sebenarnya di LTA, bicara people pleasing gitu ya. Apakah people pleasing ini masih berkelanjutan? Apakah akhirnya makin lama makin menggerogotimu gitu? Dan apa sih sebenarnya yang menyulitkanmu untuk keluar dari siklus, people pleasing ini? Luka apa yang perlu disentuh lebih dalam? Jadi pertanyaannya bisa berentet gitu, teman-teman. Kalau mau nemuin core issue-nya memang harus seperti itu, perlu seperti itu gitu ya. Kalau baru satu 2 pertanyaan, ya mungkin bisa, mungkin juga enggak. Tapi mengenali sisi wounded itu adalah supaya kita, pertama itu tadi, hidup kita nggak jadi terbatas. Yang kedua, kita juga jadi bisa lebih memahami diri kan, apa sih core issue-nya gitu. Karena, mmm, ya tadi ya, bicara inner child atau si wounded feminine ini gitu, everyone is our mirror segala macam, masih seputar luka dan emosi. mmm Again, mungkin kita perlu flashback jauh ke inner child gitu, masa di usia di bawah 12 tahun, karena itu memang yang, aku cukup sering kayaknya sampein ini, itu yang aku alami gitu ya di beberapa kali meditasi, di beberapa sesi meditasi pelepasan emosi juga ada yang seperti itu, yang benar-benar mereka nggak sadar, nggak ngeh gitu bahwa, oh itu ternyata masih ngebekas dan ternyata itu yang mempengaruhi aku ini. Jadi, mmm, ya memang, apa ya, kalau kita ngomongin luka, tentu bisa dimaknai dengan banyak, cara ya teman-teman. Tapi yang aku coba sampaikan baik di sini maupun di LTA mungkin sejak bulan lalu ya, sering banget ngomongin luka. Mmm Bukan tentang, "Kok ngomonginnya yang sedih terus sih? Kok ngomonginnya yang dark terus sih?" Dan segala macam. Nggak gitu arahnya, tapi kita juga perlu melihat bahwa luka ini sebenarnya, mmm, apa ya, clue besar, bukan clue sih, cara ya. Ya kan luka tempat cahaya masuk gitu, jadi kenapa nggak manfaatin luka ini memang untuk menemukan cahaya dalam diri. Oke, luka luka membuka celah untuk cahaya dari luar masuk, cahaya ilahi masuk. Waktu itu pernah ada yang tanya, "Terus what happens kalau kita udah memulihkan luka kita, apakah cahaya itu nggak masuk lagi?" Ya cahayanya berganti arah. Luka yang membuka cahaya masuk dari luar, seiring dengan waktu kita memulihkan luka, akhirnya cahaya yang ada dalam diri kita yang keluar. Memenuhi diri kita sendiri, akhirnya keluar, terpancar keluar, dan sebagainya. Jadi, kalau kita bisa melihat luka dari sisi itu, luka adalah yang mana itu adalah telah membuka untuk akhirnya kita menemukan cahaya dalam diri sendiri, nggak hanya untuk cahaya dari luar masuk. Luka adalah cara jiwa kita bertumbuh dan segala macamnya. I don't think luka akan menjadi sesuatu momok gitu atau sesuatu yang bisa dilihat dark ya, but then again this is perception ya teman-teman, dan um, well since everything is energy, perception is also energy gitu. Jadi when you have the right perception, ya benar salah tentunya relatif, tapi
um, if you can see this more than darkness of the wounds gitu ya, itu bisa membuka banyak hal. Eee, Speaking from experience ya teman-teman, karena bukan pengetahuan atau keilmuan tertentu, tapi when I change the way I see wounds gitu ya, energiku pun berubah gitu, caraku menyikapinya pun juga berubah gitu ya. Aku cukup sering dengar, "Mbak, PR-ku banyak banget gini gini gini." Ya PR-ku juga masih banyak gitu. Kita sama-sama kok, bukan berarti aku udah selesai banyak PR-nya, enggak, kurikulum kan tetap ada masing-masing gitu, tetap ada, apa ya, ada jalannya masing-masing. Yang jadi berat dalam tanda kutip adalah cara kita menyikapinya. Gimana cara kita menyikapinya, itu dipengaruhi oleh bagaimana kita melihatnya gitu, teman-teman. Jadi itulah makanya tadi aku bilang kalau misalnya kita bisa ngelihatnya dengan cara yang berbeda, energi kita pun juga berbeda. Sehingga akhirnya pada saat memproses itu semua bisa lebih flowing. Aku menghindari banget, menggunakan kata lebih mudah. Tapi flowing itu udah ngelepasin beban banyak banget loh, teman-teman. Mmm, nah, yang terakhir adalah remember your power. Mmm, Kadang setelah melalui, beberapa kejadian dalam kehidupan, mungkin ada masanya kita merasa powerless ya, kayak nggak berdaya gitu dan segala macamnya. Dan buat aku itu sesuatu yang, eee wajar kalau kita pernah berada di fase seperti itu, tapi bukan suatu hal yang untuk dinormalisasi. Wajar dan normal itu aku rasa beda ya. Mmm, kita perlu ingat juga bahwa cahaya yang ada dalam diri kita pun juga termasuk cahaya of power gitu sebenarnya. Kalau kita mungkin pernah melihat orang bisa mencapai ini, bisa itu, mungkin kadang kita suka ngebatin ya, "Kok dia bisa ya? Kok aku enggak? Kok dia hebat banget ya? Kok aku kayak gini-gini aja?" Gitu. Sebenarnya power yang orang itu punya, kita juga punya. Kita punya power yang sama. Every one of us itu power-nya sama, wong sumbernya sama gitu. Sama kok, nggak ada bedanya. Cuman kadang kita lupa. Aku kemarin kemarin apa 2 hari yang lalu ya, aku baru share sesuatu tuh di Instagram tentang perjalananku pulang, di IG LTA dan juga aku. Di salah satu komen dari salah satu temen di LTA, aku jujur agak lupa komennya apa, tapi aku sempat bilang kita semua punya power yang sama, gitu ya. Cuman kadang ya itu mungkin karena kejadian tertentu kita ngerasa powerless, kadang ada conditioning tertentu juga, kadang dibikin menjadi seakan-akan kita nggak berdaya karena I don't know, faktor tradisi kah, keluarga kah, whatever gitu ya. Tapi you need to believe, you need to know bahwa you have that power within you untuk apapun itu, gitu. Mmm, that fire within you itu selalu ada kok. Itu juga salah satunya kenapa luka-luka itu perlu diproses teman-teman, supaya akhirnya kita nemu tuh si pemberdayaan diri dari dalam diri kita tuh ada kok sebenarnya. Kita tuh lebih powerful, jauh lebih powerful dari luka dan trauma kita. Jadi when we understand that, when we remember that, ya itu jadi eh apa ya, jadi membuat pendorong yang bisa dibilang sehat kali ya, teman-teman ya, meningkatkan our resilience juga gitu, bahwa ya kita mungkin kerasa jatuh sesekali, tapi ya bangkit lagi, bisa kok. Apapun yang kita lalui udah sesuai dengan porsinya kita masing-masing, nggak ada yang melebihi kapasitas kita. Jadi seberat apapun itu, aku
tidak bermaksud menyepelekan perjalanan teman-teman, karena aku tahu juga sangat banyak yang mengalami hal-hal yang sangat 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 challenging, eee, tapi aku harap teman-teman bisa mengingat kembali that power yang ada di dalam diri kita masing-masing. Speaking of power, sebenarnya aku, eee, aku jadi juga baru ngeh sih kenapa ini muncul ya. Memang, mmm, luka ya tadi ya, luka tuh bisa memadamkan api kita, tapi juga ada conditioning dan ada tertentu dan kalau itu terjadi terlalu lama, puluhan tahun gitu ya, itu bisa benar-benar padam ibaratnya api di dalam diri kita. LTA berencana mengadakan suatu seri yang berhubungan dengan, empowerment. Aku belum bisa share detailnya, bukan, sok rahasia, tapi aku sendiri belum selesai sama kerangka dari seri itu. Serinya nanti bukan dengan aku, dengan seorang fasilitator yang baru di LTA. Beberapa hari lalu aku sempat ngobrol panjang. It was mind blowing, it was very inspiring gitu ya, dari cerita beliau aku berkaca, aku terinspirasi, aku tercerahkan gitu. Dan, rencananya tadinya kebayangnya memang cuma satu sesi, tapi, eee, akhirnya di situ di obrolan juga dengan Mas Shogi waktu itu yang akhirnya sepertinya, ada baiknya nanti dipecah gitu supaya kita bisa obrolin aspek per aspek lebih dalam. Kalau nanti udah agak kelihatan kerangkanya, aku akan, share ke teman-teman tentunya, tapi secara garis besarnya itu tentang empowerment. Kalau teman-teman mungkin ada isu seputar itu, ada pertanyaan gitu ya, boleh di-share ke aku, mungkin nanti bisa di apa ya, dijadikan bahan juga di seri tersebut yang tentunya perlu aku obrolin lebih lanjut lagi dengan, Mas Ogi dan fasilitatornya. Mungkin berikutnya aku akan mention sedikit tentang sesi Reiki untuk, New Moon kali ini. Tema besarnya adalah nurturing the heart gitu ya. Jadi memang ya, masih of course seputar luka sesuai sama si, energy update, barusan ini. Yang agak berbeda kali ini adalah, ini sesi Reiki dan meditasi yang akan ada di YouTube ini hari Rabu tanggal 25 Juni jam 9 malam. Nanti teman-teman kali ini nggak perlu daftar ke aku, kalau memang ingin mengikuti sesinya silakan langsung, di YouTube ini aja. Mmm, Tentunya aku akan share info lebih lanjutnya, linknya segala macam. Aku nggak tahu apakah pada saat aku upload ini aku udah bisa upload video meditasinya, tapi kalau misalnya udah nanti aku taruh di description. Tapi tentunya aku akan share di, grup, announcements dan, teman-teman bisa nyalain notifikasi aja mungkin ya, kalau takut terlewat. Di situ nanti ada panduan meditasinya juga ada visualisasi. Walaupun memang secara judul itu adalah untuk new moon, tapi secara fungsi ya ibaratnya itu timeless teman-teman. Jadi bisa digunakan kapanpun teman-teman butuhkan ke depannya. Disesuaikan aja intensinya. Mungkin itu yang bisa aku share, kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menyimak. Nanti silakan kalau, berkenan mengikuti sesinya tinggal diikutin aja ya. Terima kasih teman-teman semua.